every time we no control. If the sky is big and wide, if Dua minggu menjelang ujian akhir, di permukaan sekolah ini terlihat tenang. Tapi jika kamu mendengar lebih dekat, ada kebisingan yang tak terdengar di telinga. Kebisingan di dalam kepala mereka. Rasanya kayak ada tumpuk besar. Aku sering takut gagal, jadi malah merasa mengejar. Tapi satu kali mengejar, semua tahu. Ini bukan soal ilmu lagi, ini soal pertahanan hidup di rumah. Orang tua ingin saya selalu ranking, jadi saya stres. Nilai 90 itu kegagalan buat mereka. Susah banget materinya, main game bentar nggak ada salahnya sih. Materi susah, game dikit. Kok tadi kalau dipakai apa bisa saya merasa tidak seperti teman-teman. Tadi lucu nggak sih? Tata surya kita sendiri terdiri dari matahari dan berbagai planet-planet lainnya. Matahari kita tinggal di salah satu planet, yaitu planet masuk ke dalam daftar salah satu planet di tata surya kita yang mengelilingi matahari. Namun sudah tidak dianggap lagi karena orbitnya tidak sesuai, tidak sama dengan planet-planet lainnya yang tertentu lagi bumi. Pak, berarti mata kita tuh dikelilingi, kita mengelilingi matahari ya? Iya, kita mengelilingi matahari. Udah belajar, saya bisa sekolah, bisa ngeblank. Tapi setiap ujian Jangan semuanya hilang dan kosong. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya kita tuh harus bisa jaga. Hei, kamu yang tengah. Hei, kamu. Ya, Pak. Kamu bisa nggak sih ngerti bapak? Bisa, Pak. Keluar kamu. Hari ini kita akan simulasi tryout. Ibu akan membagikan soal dan kalian harus menjawab dalam waktu yang sudah ditentukan. Jangan lupa untuk membaca petunjuk dan periksa jawaban kalian sebelum dikumpulkan. Semoga berhasil. Bu. Kami lagi buat video. Ini nanti dibaca ya. Siapa?
Bapak lihat kamu sedang berjuang keras sendirian. Hari ini di jam 1 siang. Tiba celah mati tuh. Ruang teduh di BK tidak ada Biarkan pelajaran, dulu, tidak biarkan ada dulu. penghaki, Tahan. santai. Tahan. Berarti suara Teja nih. Ambil napas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk memenuhi undangan Bapak di sesi layanan konseling kelompok pada siang hari ini. Sebelum memulai sesi konseling kelompok, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum memulai sesi konseling, saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam bimbingan konseling. Ada berbagai macam asas-asas bimbingan konseling. Salah satunya yang terpenting adalah asas kerahasiaan. Di sini saya mewajibkan untuk bukan saya saja, kalian semua, kita bersembilan untuk merahasiakan setiap apa yang kita bicarakan di sini. Haram hukumnya untuk mengatakan isi pembicaraan kita di dalam ruangan ini kepada orang lain, mau itu teman, saudara, dan yang lain. Apakah semuanya sepakat untuk merahasiakan pembicaraan kita pada sesi kali ini? Sepakat. Coba sebut satu kata ketika Bapak bilang soal ujian. Dimulai dari sebelah kanan. Sebelahnya? Kalau saya sedikit cemas, Pak. Kalau saya sih biasanya sering merasa ingin perfeksionis aja sih, Pak. Saya tidak tidak pede, Pak. Saya lebih ke bosan sih, Pak. Kalau saya sering panik, Pak. Kalau saya, Pak, setelah mendengar kata ujian ya udah pasti males, Pak. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengungkapkan perasaan dalam diri kalian. Tadi Bapak ada dengar kalian tuh ada yang bilang kalau kalian tuh cemas, panik, bosen, tidak percaya diri, dan yang lain. Kalian tahu, kalian semua itu diundang ke sini karena hal itu. Sinyal bahwa kalian sedang berjuang dalam menghadapi ujian. Apakah kalian sudah siap untuk membedah rasa cemas, malas, dan rasa terbebani dalam diri kalian? Ya. Baik, mari kita saling terbuka. Di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian yang merasa beban masalahnya dalam menghadapi ujian itu yang paling berat. Silakan. Ya Pak, Ya, silakan Rashad. orang tua saya selalu menuntut saya untuk ranking 1 Pak. Terima kasih Rashad udah berani bicara di hadapan kami semua. Apakah teman-teman yang lainnya ada yang merasakan hal yang sama? Saya, Pak, bedanya kalau saya itu bukan dari orang tua, tapi dari diri sendiri, kayak takut gagal. Terima kasih Dipa udah mengungkapkan perasaan yang Dipa pendam. Di sini ada nggak yang lain merasakan hal yang berbeda? Nggak harus sama kok seperti yang Rashad dan Dipa rasakan. Saya, Pak, Silakan. saya merasa nggak percaya diri, Pak, karena saya tuh merasa saya nggak seperfect teman-teman yang lainnya. Terima kasih kepada Juraida yang sudah mengungkapkan perasaannya kepada kami semua. Apakah ada yang ingin bercerita lagi, teman-teman semuanya? Saya, Pak, Silakan.
Biasanya saya sering merasa tidak sempurna, Pak. Saya ingin terlihat sempurna di mata teman-teman, mata keluarga. Jadi saya kadang sering merasa diri saya tidak baik, tidak cukup bagus, gitu, Pak. Jadi Teza merasa kurang perfeksionis dalam hal apa? Akademika atau penampilan atau yang lain? Biasanya sih Pak, saya sering merasa kurang akademis sih. Biasa saya kayak kurang gitu. Misal saya dapat nilai 90, saya merasa kayak kurang gitu, harusnya 100. Untuk mengetahui perasaan kalian secara lebih dalam, Bapak ingin kalian menuliskan perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri kalian masing-masing melalui tulisan. Mungkin melalui tulisan kalian juga dapat mengungkapkannya secara jelas. Saya harap melalui tulisan kalian dapat mengungkapkan secara lebih terbuka perasaan kalian. Yang mana kalau diganti satu-satu ya. Nah, tadi saya sudah bilang berbagai macam masalah yang kalian alami dan sudah membaca dari kertas kuesioner yang sudah Bapak berikan. Saya ingin membahas tentang masalah tentang permasalahan Rasyad. Rasyad ingin Rasyad selalu mendapatkan nilai sempurna, sehingga Rasyad merasa tertekan akan hal membuat. Menurut Rasyad, bisa nggak sih kita berdiskusi dengan orang tua Rasyad untuk memberikan pengertian tentang apa yang dirasakan oleh Rasyad? Saya nggak tahu Pak, karena orang tua saya itu selalu menurut saya kalau saya Pak. Baik, itu saya sangat kompleks. Adakah yang ingin Rasyad ungkapkan agar perasaan Rasyad lebih terluahkan? Ada sih Pak, saya rasa itu Pak ingin kabur dari rumah Pak. Saya nggak mau dikatakan ini terus Pak. Saya merasa stres, tekan. Saya paham perasaan Rasyad. Untuk selanjutnya, Mbak Nisa, apa sih yang membuat Nisa itu selalu santai di kelas? Bisa selalu di jam pelajaran, kenapa Nisa tuh tidak mau fokus dari lebih bermain game di kelas? Karena Pak, saya nggak ada tekanan dari orang tua, kalau dari bilang saya ini juga saya nggak perlu mikirin buku, jadi saya pakai ini Pak. Lalu bisa apakah tidak khawatir dengan buruknya nilai akademik Nisa? Khawatir sih, tidak apa-apa, tapi kalau pelan sih nggak apa. Lantas, gimana bisa menghadapi ujian jika terlalu santai? Saya pakai itu Pak. Terima kasih kepada Rasyad dan Nisa yang telah mengungkapkan rasanya. Saya ingin mendalami permasalahan Imam. Kenapa Imam bisa selalu merasakan magang dan selalu bertugas? Apa sih alasannya? Pasti ada alasan atau apa? Ya kalau menurut Pak, setiap malam itu pasti main game gitu, Pak. Walaupun ada tugas, misalnya dikasih turun tugas, memang apa ya kan tidak terlalu penting gitu Pak. Karena lebih mementingkan dia bareng kawan, ngampus lain gitu Pak. Jadi tugas itu berkawan.
Jadi selama sehari-hari Imron sering waktunya dipakai untuk main game dan mengerjakan tugas di rumah. Ya Pak, terus Pak. Terus Imron bersifat menunda-nunda itu bisa nggak dihilangkan? Bisa sih bisa Pak, tapi susah karena apa faktornya karena awal juga itu kan sering ada main game gitu, ada apa gitu. Jadi otomatis mau nggak mau ikut gitu Pak. Jadi tugas itu harus dilakukan karena kan kalau orang main game ini keseringan mikirnya senang gitu. Selanjutnya jadi apa ingin tanya, kenapa sih kamu tulis nih, kamu merasakan mulai saat ujian padahal kamu tidak berusaha belajar saat malamnya. Karena biasanya saya coba setiap malam kali saya belajar, tapi tiba-tiba pas saya sudah semua Pak, atau dari gunakan yang tugas jadi saya lupa bagaimana. Dari solusinya kita perlu mengkaji lebih dalam apa sih masalah yang ada dari masalah utama yang kamu alami sekarang. Sebelumnya saya ingin tanya nih, kamu belajar setiap malam selama 1 semester seminggu 7 kali atau hanya saat ujian kamu belajar? Saya ujian. Ujian Bang. Saya paham karena sangat banyak siswa yang melakukan hal seperti itu. Menurut kamu, kebiasaan kamu yang selalu ngeplay saat ujian apakah bisa diubah? Ujian bisa, tapi ya karena kebiasaan itu Pak. Apalagi matematika itu saya ada. Wajar. Matematika memang menjadi permasalahan utama pada siswa-siswa dimanapun. Selanjutnya, ini santai. Kenapa sih kamu terlalu santai? Terlalu bosan? Ya. Karena teman saya yang kelas seperti teman saya biasanya Pak, jadi saya tidak merasakan hal yang bisa kayak duain aja, mulai dia pun males. Berarti kamu tuh merasakan energi positif dari teman-teman yang positif. Nah, Teman-teman yang asli kelas yang kamu kurang mendapatkan energi positif dari gara-gara teman-temannya mungkin bagi kamu kurang asik. karena kadang tidak sebenarnya itu guru menjelaskan kita, dan untuk lawan bicara saya ngobrol sama teman pun tidak asli, jadi saya bosan. Apakah kamu bosan kepada semua guru? Bisa dibilang kayak gitu karena emang nggak semua yang menarik. Ya, semua guru tidak menarik berarti seperti itu. Saya mau tanya nih, kamu merasa tidak menarik kepada pelajarannya atau kepada gurunya? Lebih ke pelajarannya sih, dan gurunya juga ya bisa dibilang kedua sih. Cara mengajarnya kurang menarik ya. Ya. Terima kasih kepada anak semua yang sudah mengungkapkan perasaan kalian. Kurang lebih saya sudah mengetahui apa yang kalian rasakan serta latar belakang kalian. Sesi konseling akan kita lanjutkan di minggu depan. Yang kedua, diharapkan semuanya dapat hadir ya. Saya doakan kalian semua sehat walafiat. Sekian sesi konseling kelompok pada hari pertama. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Terima kasih sudah datang untuk hari pertemuan kedua kita, melanjutkan sesi konseling kelompok di minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah mendengar nih curhatan perasaan dari teman-teman sekalian, mulai dari yang sering atau gagal, Diva, belajar suka buka HP, Nisa, suka nunda tugas, Imron, dan yang lain-lain. Di sini kita akan menuntaskan nih permasalahan kalian, mengubah cara perilaku kalian, pola hidup kalian agar menjadi lebih baik. Mengenai di sini tuh forumnya kita akan melakukan forum diskusi, di mana tidak saya sendiri yang akan memberikan komentar dan memberikan masukan, tetapi kita sama-sama saling memberikan masukan dan motivasi kepada sesama teman kita. Yang pertama, gimana tanggapan kalian mengenai tentang seseorang yang menunda tugas dikarenakan hiburan? Ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai masalah tersebut, atau memberikan tips, atau juga memberikan pola hidup yang baik itu bagaimana? Saya Pak, Ya, Rasya, silakan Rasya. kalau tips dari saya Pak, saya biasanya itu kalau HP atau video itu biasa itu baik saja Pak. Jadi kalau saya itu melakukan dari HP, jadi saya megangnya ya kalau pulang sekolah itu malam saya nggak pegang HP Pak. Jadi itu saya jadi kalau dengan HP itu bisa dengan tugas, dan daripada nggak ngerjain terus kerjain kan karena dengan HP. Lupa satu lagi kayak gini, saya kalau saya udah bosen tuh saya nggak main HP, saya pergi jalan-jalan. Jadi ketika saya main HP itu Pak, saya bakal lupa nanti. Jadi kalau saya lupa. Terus Ya, itu salah satu tips yang sangat bagus ya Rasya. Kita harus bisa mengatasi jadwal main HP sehari-hari, dan juga mengurangi jam begadang kalau tidak bermanfaat. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan tentang masalah ini? Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih menurut teman-teman semua mengenai seseorang yang takut gagal duluan sebelum dia mencoba. Ada yang memberikan masukan, tips, dan saran? Saya Pak, Silakan. menurut saya Pak, saya jujur sangat mengerti Diva, sementara saya jadi Diva. Tapi menurut saya kalau Diva terus mikirin doyongnya terus, itu justru bakal bikin dia jadi ngusir Pak. Coba jadi Diva kecil aja gitu. Ya di satu bab keluar, lalu dapetin hasil teman-teman yang kecil gitu sih Pak, untuk semua. Sangat bagus. Yang lain? Saya Pak, Silakan, Bu. saya setuju sama dia Pak. Kalau saya pribadi Pak, kalau saya katakan, saya akan menulis buku Pak, apa yang saya lakukan, apa saya kerjakan saya. Terus saya bawakan, terus saya buang, supaya apa? Supaya saya bisa lupa. Mungkin menurut saya sih, karena saya beriman sama kita, Kita bukan dari apa. Menarik ya solusi dari menjadi Eka, luar biasa. Silakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai siswa yang nilainya itu tergantung dengan orang tua, yakni siswa yang merasa tertekan bahwa orang tua itu ingin anaknya atau siswa tersebut mendapatkan nilai sempurna. Ada nggak sih tips? Apa dari teman? Saya Pak, Silahkan juga ya. Rasya, sumpah. Jadi kamu tuh enak banget. Ternyata seberat itu. Kalau menurut diberesin, kamu perlu ngomong sama orang tua kamu. Coba kamu bilang, Pak, Ma, Rasya mau berusaha semaksimal mungkin. Tapi tolong jangan ditekan. Nanti Rasya jadi ngeblend. Itu sih menurut saya. Ya Pak, Jadi? Iya, Rasya, nilai itu cuma angka di kertas.
kesehatan mentalmu itu aset seumur hidup. So kalau sakit, stres, teknik satu juga gak ada gunanya kan. Coba negosiasi ke orang tua, ngomong pelan-pelan gimana caranya biar nggak harus gitu. Terima kasih kepada teman-teman, khususnya kepada Jenny dan Greda. Selanjutnya mengenai masalah visa, ada yang ingin memberikan pendapat? Saya Pak, Silakan Pak. baik bisa ada sedikit solusi dari saya. Daripada main HP terus di kelas saat belajar, mending HP-nya disimpan dulu atau dititipin ke ibu guru atau masukin dalam tas. Ya tapi kan emang bikin sakit sih sebentar, tapi lama-lama jadi fokus gitu. Jadi lebih baiknya hindari dulu main HP di saat belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang dialami oleh Greda. Ada yang memberikan pendapat? Jura dari saya. Saya yang kamu lihat pinter jadi gini, tapi sebenarnya stres banget. Jadi pinter itu relatif. Mungkin saya jago matematika, tapi kan kamu juga bisa menggambar, bahasa. Jadi jangan banding-bandingi sama orang lain. Bagus tanggapannya. Ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan tentang Greda? Ya Pak. Gini juga, kalian Jura rajin nyata itu dengan Jura nggak harus jadi corporate extend untuk sukses. Jura cukup jadi diri sendiri, jadi diri yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus Teza, yaitu tentang seseorang yang harus selalu merasa perfeksionis. Teman-teman, ada yang ingin memberikan pendapat? Menurut saya Pak, Teza sudah dalam tren perfect. Tugas yang selesai walau jelek dikit nilainya masih ada kan, misalnya 80. Tapi tugas sempurna yang nggak dikumpul nilainya 0. Sayang banget kan tenaga. Jadi menurut saya Teza berhubungan apakah ngecek pakai mikroskop kok. Kadang cukup baik itu udah cukup. Jangan siksa diri kamu demi hal yang kecil. Menurut saya Pak, jadi itu gaya belajar itu bukan audio dari coba deh kamu buat main mak gitu warna-warni terus kamu coret-coret supaya tangan kamu itu ada gerak dan otak kamu itu nggak ngelamun deh. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang dialami oleh Mulyadi. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Aku pernah membaca teknik Brownie. Pas kamu mulai panik, coba kamu sebutin 5 benda yang kamu lihat, tempatnya yang bisa kamu sentuh, dan itu bakal bikin kamu fokus lagi. Teman-teman semua, hari ini di dalam ruangan ini saya sangat bangga dengan kalian semua. Kalian sudah berani. Tadi kita sudah masuk dengan kepala yang penuh dengan berbagai masalah. Tapi sekarang saya sudah melihat kalian jauh lebih baik. Dari obrolan panjang kita tadi, saya ingin merangkum beberapa hal penting untuk kita bisa bawa pulang. Pertama, kalian tidak sendirian. Kalian juga sudah dengan sendiri kan, ternyata rasa takut, deg-degan, atau merasa kurang itu dirasakan oleh kita semua. Lupa, Asyad, Mulyadi. Ketakutan kalian itu wajar, itu tanda bahwa kalian peduli dengan masa depan kalian. Tapi ingat, jangan biarkan rasa takut itu menyetir hidup kalian. Yang kedua, mulai hari ini kita ubah cara mainnya. Untuk hiburan dan bisa, ingat, senjata baru kalian adalah strategi baru kalian. Cukup 25 menit fokus, sisanya buat istirahat. Jangan biarkan HP mengendalikan waktu kalian. Untuk jadi, ayo buat belajar lebih berwarna dan aktif. Jangan diam dengarkan. Dan untuk Teza, ingat mantra kita, selesai lebih baik daripada sempurna. Tugas yang ada di meja dulu jauh lebih berharga daripada tugas sempurna yang hanya ada di angan-angan saja. Yang ketiga, hati-hati dengan apa yang kalian bicarakan pada diri kalian sendiri. Mulai nanti malam, kalau mengganti keset yang rusak atau di kepala kalian yang isinya itu kata-kata negatif. Greda benar jelas bilang kalau kamu itu tidak ingat. Katakan, saya punya kesempatan belajar saya sendiri. Rasyad, saat tekanan itu datang, katakan pada dirimu, aku belajar untuk masa depanku, bukan segera untuk menyenangkan orang lain.
bukan sekadar menyenangkan orang lain. Dan mulyadi, kalau panik itu datang lagi. Ingat napasmu, ingat teknik turun kita, kamu aman. Dan terakhir, ingatkan ini, ujian minggu depan hanya satu titik kecil dalam perjalanan panjang hidup kalian. Nilai di atas kertas itu cuma angka yang mengukur pemahaman materi, bukan mengukur harga diri kalian sebagai manusia. Kalian jauh lebih berharga daripada nilai 0 sampai 100. Jadi, silahkan keluar dari ruangan ini dengan kepala tegak, dan usaha terbaik kalian. Sekarang didukung dan saling dukung satu sama lain. Kalau kita cerita lagi, itu ruangan mereka selalu terbuka untuk kalian. Semangat untuk kita semua. Kita sudah hampir di penghujung acara. Sesi konseling kelompok akan segera berakhir. Saya ingin mendengarkan kesimpulan beserta komitmen dari anak-anak semua. Salah satu saja dari antara kalian tolong berikan komitmen serta kesimpulan dari hasil pertemuan kita pada hari ini. Silakan Teja. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah memberikan saran. Akhirnya setelah teman-teman Bapak juga memberikan Teza saran, akhirnya Teza tahu ternyata hipotesa yang harus perfeksionis itu ternyata salah bagi diri Teza sendiri, bagi yang lain juga. Contohnya bagi psikologi Teza juga sangat terganggu. Jadi dari teman-teman, dari Bapak juga yang Bapak beritahu, dari teman-teman tadi tahu ke Teza, dari sini Teza tahu kalau ternyata kedepannya Teza nggak boleh terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Teza harus ada step by step untuk menuju keberhasilan, karena nggak selamanya sesuatu itu harus sempurna. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk mengukur kepuasan kalian, saya ingin membagikan instrumen evaluasi pada kalian semua. Tolong diisi semua ya anak-anak ya. Bagikan ke kantinnya. Jika sudah selesai, silakan dipukul. Teman-teman, kita harus selalu ingat, kita ini punya slogan, dengan satu sinergi dan semangat prestasi, kita mampu menghadapi ujian akhir dengan maksimal. Sebelum menutup sesi konseling kelompok kita pada hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara konseling kelompok. Sesi konseling akan kita akhiri. Saya ucapkan sekali lagi beribu terima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara konseling kelompok pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, untuk bagian kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi ujian telah berakhir. Tolong kertas ujiannya dikumpul anak-anak. Gila, kalau gue tadi payah banget, bikin aku nangis parah. Untung aku ingat cerita kenapa. Jadi aku cobain lagi deh.
Iya sih, aku aja tadi sempat ngespak dengan kakak, tapi alhamdulillah bisa aja sih seperti ada yang mungkin.